Sikap Partai Nasdem dan PKB kini disorot setelah proses pencoblosan pemilu dan pemilihan presiden 2024. Kedua partai itu tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung calon presiden calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Bahkan Nasdem adalah partai yang pertama kali mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo kemarin menjamu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh makan malam di Istana Negara pada Minggu 18 Februari. Pertemuan itu menimbulkan beragam pertanyaan karena keduanya seolah dalam posisi berhadapan sepanjang proses Pilpres. Di sisi lain, Nasdem adalah salah satu partai koalisi pemerintah meskipun dua kadernya yang berada di Kabinet Indonesia Maju mengundurkan diri karena terjerat kasus korupsi. Mereka adalah Joni G. Plate dan Syahrul Yassin Limpo. Sedangkan Muhaimin dan PKB awalnya berada dalam satu gerbong koalisi dengan Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto sebagai capres. Akan tetapi, PKB dan Muhaimin memutuskan berpindah haluan dan bergabung dengan Koalisi Perubahan. Bahkan, Caimin diusung menjadi cawapres mendampingi Anies. Di sisi lain, jika melihat penghitungan sementara perolehan suara Pilpres 2024, terdapat peluang Nasdem dan PKB menjadi oposisi jika pasangan Anies Muhaimin kalah. Yang menjadi sorotan adalah soal peluang kemungkinan serta konsistensi Nasdem dan PKB jika ternyata memang menjadi oposisi. Meski begitu, pengamat politik Janus T. Siahaan meragukan Nasdem dan PKB akan memposisikan diri sebagai oposisi jika pemerintahan mendatang terbentuk. Ia malah memperkirakan kedua partai itu akan melakukan manuver tak terduga atau kemungkinan berbalik arah. Janus memperkirakan Nasdem tidak akan tahan jika mesti menjadi oposisi terhadap pemerintahan mendatang. Sebab dari dua periode pemerintahan Jokowi, Nasdem memilih menjadi partai pendukung pemerintah. Janus juga memperkirakan pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh terkait erat dengan kans Nasdem merapat kepada penguasa secara mulus. Di sisi lain, Janus menilai Nasdem juga mesti memperhitungkan konstituen mereka jika memutuskan bersikap menjadi oposisi. Mereka juga dinilai mesti membangun kesamaan pandangan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang kemungkinan besar akan menjadi oposisi. Janus juga memperkirakan sikap PKB setali tiga uang dengan Nasdem. Menurutnya, kans PKB menjadi oposisi sangat kecil. Hal itu dibuktikan dari kepemimpinan Muhaimin yang memilih selalu merapat kepada penguasa. Menurut Janus, Muhaimin kemungkinan akan menggunakan perolehan suara PKB yang cukup tinggi dari penghitungan sementara sebagai senjata dalam negosiasi terkait politik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.